SM Store, amanah dalam muamalah. Sering kita mendengar ada sebuah ungkapan zina itu adalah hutang. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan zina adalah hutang, bahwasanya ketika seorang itu berzina dengan seorang wanita, maka perkara tersebut bukan tidak mungkin akan menimpa dari anggota keluarganya yang perempuan, entah itu dari istrinya, anak-anak perempuannya, ataupun yang semisalnya. Karena ketika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita dan dia telah menodai kehormatan wanita tersebut, maka itu sama halnya dengan dia telah menodai kehormatan dari wanita-wanita yang ada di sekitarnya, baik itu istri ataupun anak-anaknya. Pada suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang pemuda, yang mana pemuda tersebut meminta izin kepada Nabi SAW untuk berzina. Maka para sahabat pun dengan segera untuk mendatangi pemuda tersebut seraya memberikan kata-kata yang buruk kepada dia. Maka Rasulullah SAW dengan tenangnya memanggil pemuda tersebut, "Mendekatlah." Maka pemuda itu berdekat dan Nabi SAW bertanya kepada dia, "Ya fulan, bagaimana kalau sekiranya ibumu dizinahi oleh seorang laki-laki, apa kamu rela?" Maka kata dia, "Tidak." Maka begitu pun mereka tidak senang kalau ibu mereka dizinahi oleh seorang laki-laki. Maka Nabi SAW bertanya lagi, "Bagaimana kalau istri dizinahi oleh seorang laki-laki, apakah engkau bersedia?" Maka dia mengatakan tidak. Begitupun mereka tidak senang kalau istri mereka dizinahi oleh seorang laki-laki. Lantas Nabi SAW bertanya lagi, "Bagaimana kalau itu adalah putrimu, saudari kandungmu, apakah engkau rela mereka dizinahi oleh seorang laki-laki?" Maka dia pun mengatakan tidak. Maka demi Allah, tidaklah seorang itu berzina, melainkan hal tersebut akan menimpa keluarga-keluarga kita nantinya. Oleh karenanya para jamaah sekalian, teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati Allah, Islam memberikan solusi kepada kita ketika kita tidak sanggup untuk bisa menahan syahwat kita dengan berpuasa, maka segeralah menikah. Karena dengan kita menikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali keutamaan, banyak sekali kebaikan. Di antaranya dengan pernikahan itu akan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan kita. Sehingga tatkala kita sudah bisa menjaga pandangan dan kemaluan kita, maka dengan izin dari Allah, kita pun akan terhindarkan dari perbuatan zina. Lantas bagaimana cara kita bertobat dari perbuatan zina yang kita lakukan? Maka hendaklah kita mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya di antara syarat bertobat dari perbuatan zina itu laksana seperti dosa-dosa yang lainnya. Dengan kita menyesali perbuatan tersebut, menangis, kemudian dengan kita meninggalkan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kita kepada perzinahan itu. Yang paling penting adalah kita berazam dan bertekad untuk tidak kita melakukan perkara tersebut di kemudian hari. Maka dengan demikian insyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita dan akan memutus hutang tersebut dengan taubat yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla dan perbanyak melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Semoga ini bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bissawab.